Shalom my beloved brothers and sisters in GPDI. How are we all? Ada sukacita di dalam Tuhan? Amin. It is a privilege kalau hari ini saya bisa menjumpai saudara-saudari sekalian di dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Just for your information, in case you are wondering, Bapak dan Ibu Gembala kita di mana? Bapak dan Ibu Gembala sedang ada di Indonesia. Mereka ada satu event keluarga besar yang Bapak dan Ibu Gembala harus hadiri di situ. Kita senantiasa doakan selalu kehadiran mereka di tempat itu menjadi berkat for the extended family. Saya yakin dan percaya sudah banyak pelayanan-pelayanan juga yang menunggu Bapak dan Ibu Gembala di situ. Kita doakan senantiasa they will be reunited with us untuk melayani Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kita sekali lagi. Are you all excited for the words of God today? Yes. Before we do, can I invite you all to bow down in prayer one more time. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Tuhan sekali lagi Tuhan, cuma karena kasih setia Tuhan, cuma karena kasih karunia Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan terima kasih kalau kami bisa membangun mezbah ibadah kami, mezbah pujian kami, mezbah penyembahan kami sampai pada titik ini. Sebentar kami mau masuk di dalam pelayanan firman. Kiranya Tuhan bantu setiap jemaat akan menjadi pendengar firman yang baik. Terlebih kami diberkati dan mengimplementasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan bantu khususnya hamba-Mu Tuhan. For I cannot do anything if the Spirit of the Lord is not with me. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. The topic of my devotion today, saya akan kasih judul Experiencing God in the midst of crisis. Mengalami Tuhan di tengah-tengah problema di dalam kehidupan kita. I don't know why, coincidentally, topik pelayanan saya pada hari ini, topik devotion saya pada hari ini, bisa benang merahnya itu sama persis dengan apa yang my BFF ya, my brother in Christ, Pak Mario itu layani di kita punya Hope pada hari Kamis itu. Ya. Pak Mario dia berkhotbah dari Mazmur 23, dari tema besar kita, tapi dia fokus di dalam satu hal yaitu lembah kekelaman. Ya. Ketika saya dengarkan hal itu, saya langsung pikir, apakah karena kita BFF ya, kita jadi satu hati di situ ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan bisa mengkondisikan sesuatu hal ya. Kalau itu yang diletakkan di hati Pak Mario dan itu yang diletakkan di hati saya, mungkin pada minggu ini Tuhan mau kita belajar tentang itu. Amin saudara-saudara. Experiencing God in the midst of crisis. Sebagai ayat pembuka, saya invite you all to read from 1 Samuel 30, 1 sampai ke-6. 1 Samuel 31 sampai ke-6. Izinkanlah saya membacakannya bagi kita semua. Anda bisa menyimaknya dengan baik. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaryanya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar. Habis dan istri mereka serta anak mereka, laki-laki, perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam,
perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki dan anak perempuan mereka. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan arahnya. Pembacaan Alkitab sampai ke sini, nanti kita will revisit pembacaan ini lagi. Yuk, saya akan buka dengan satu intermezzo. Saya akan tunjukkan seorang penyanyi terkenal di sini. Ada yang tahu siapa ini? Next. Oke. Yang pasti ini bukan Ed Sheeran ya. Yang pasti bukan Justin Bieber. Coba anak-anak muda ada yang tahu di sini? Siapa ini? AB. Ya? Ini AB, itu Harold. Ya. Tadi saya manggil Harold itu udah kenceng, confidence. AB, ternyata Sarah. Ya. Okay. AB, siapa ini? Freddie Mercury. Yang cewek-cewek tahu Freddie Mercury? Freddie Mercury ini penyanyi dari band yang namanya Queen. Lagu-lagunya yang terkenal. We Are the Champion. I want to break free. Tahu ya? We will rock you. Tapi satu lagu yang sangat terkenal dari Freddie Mercury yang benar-benar saya senang sekali. Lagu ini sangat unik. Bohemian Rhapsody. Betul saudara-saudara ya. Bohemian Rhapsody itu sangat unik. Ada 3 keunikan dari lagu ini menurut perspektif saya sebagai seorang musician. Okay? Yang pertama, lagu ini panjangnya 6 menit. Ya. Panjangnya 6 menit. Padahal lagu pop komersial, rock komersial, ya harusnya nggak panjang-panjang seperti itu. Saya dulu ada satu band ya, kita udah selesai satu album, yaitu produsernya milih lagu gitu. Satu kriterianya lagunya nggak boleh panjang-panjang. Ya. Maksimum 3,5 menit atau 4 menit. Keunikan kedua dari lagu ini, patternnya itu unpredictable. Ya, unpredictable. Biasanya kalau lagu ada intro, kemudian verse, chorus, interlude, verse, chorus, naik sedikit, bridge, chorus, ending. Ya, okay. Tapi lagu ini patternnya nggak ketebak, dia mau arahnya kemana. Ya, itu keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiga, dia nggak ketebak juga. Genre-nya itu yang mau dipakai itu seperti genre apa? Ada slow rock, ada hard rock, ada heavy metalnya, tapi di situ ada vokal grupnya dan ada operanya juga. Ya. Yang saya mau katakan di sini, kehidupan kita sebagai manusia juga nggak ketebak. Ya. Sister Debbie katakan di minggu lalu, circumstances di dalam kehidupan kita can change an instant. Ya. Ada satu waktu kita on the top of the world, tapi ada satu waktu Tuhan izinkan kita untuk masuk ke dalam lembah kekelaman, masuk di dalam masa-masa sulit. I think you will agree with me. Over the past years in particular, kita hidup di zaman, di masa yang makin lama, makin sulit. 2020, kita dihadapkan satu global pandemic. Who would have known in our lifetime we would experience the COVID pandemic? 2021, keadaan pandemi makin lama makin ganas. Ada varian-varian coronavirus yang begitu dahsyatnya sampai-sampai orang-orang yang kita cintai ada beberapa yang meninggalkan kita. 2022, COVID sudah mulai mereda, tapi apa yang terjadi? Saudara? Peperangan terjadi di mana-mana. In particular, Rusia against Ukraine. Itu menyebabkan dunia mengalami goncangan ekonomi yang begitu hebat. Kita hidup di satu masa yang dikatakan hyperinflation. Hyperinflation. Di satu masa yang dikatakan stagflation. Ekonomi kita mengalami resesi dan di lain pihak kita mengalami juga inflasi yang cukup tinggi. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Begitu tahun 2023 dimulai, apa yang terjadi saudara-saudara? Ada earthquake yang terjadi di mana-mana. Yang saya mau katakan di sini, kenyataannya kita hidup di masa yang semakin lama semakin sulit.
Ada 4 poin yang saya akan bahas on the base of these questions that I will pose to you today. Mengapa Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan ada di masa sulit? Mengapa Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan ada waktunya kita masuk di dalam lembah kekelaman? Ya. Next. Ini pohon apa saudara-saudara? Ya. Yang pasti bukan pohon kelapa sawit. Ya. Kalau kelapa sawit itu biasanya orang Batak itu tahu. Ya. Karena di Sumatera kita satu perjalanan se-Sumatera, bisa tanya sama Bella, bisa tanya sama Kak Manda, itu semuanya kebun kelapa sawit di situ. Ya. Ini pohon apa? Pohon kurma. Ya. Pohon kurma yang tumbuh di padang gurun. Okay. Pohon kurma itu bisa tumbuh di padang pasir seperti itu. Saya share sedikit tentang proses bagaimana pohon itu ditanam. Ya. Jadi biji ditanam oleh petani, habis ditanam justru di atasnya ditutupin batu. Ya. Yang mau saya katakan di sini, biasanya kalau kita nanam pohon, ya, biji di atasnya kita kasih tanah yang subur, di atasnya kita sirami di situ. Ya. Tapi justru pohon ini bijinya dikasih bebatuan di atasnya. Kenapa dilakukan demikian? Karena petani itu mau akarnya tumbuh dulu di bagian bawah dan akar itu tumbuh dengan kuat, dengan ditutupi batu seperti itu. Ketika akar itu kuat, kemudian akarnya itu bisa mendobrak dari batu itu dan menjadi pohon yang sangat kuat dengan buah kurma yang sangat lezat. Poin pertama yang saya mau katakan di sini, hard times are there to stimulate growth. Hard times are there to stimulate growth. Tuhan izinkan ada masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi Tuhan mau kita masuk di dalam satu proses di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, anak-anak muda kita yang cowok khususnya, ada beberapa yang mau bodybuilding katanya ya. Mau pergi ke gym ya. AB atau Herald ya, saya lupa ya. AB sama Herald itu saya bingung. Di dalam dunia bodybuilding, Anda bisa tanya sama Pak Kristeh ya. Ada satu istilah namanya muscle hypertrophy. Muscle hypertrophy refers to an increase in our muscle mass. This usually manifests as an increase in muscle size and strength. Typically, muscle hypertrophy occurs as a result of strength training, which is why it is normally associated with weightlifting. Ya. Seringkali ada kekeliruan. Ya. Terkadang kita pikir, kita ke gym, pada saat kita ngangkat beban berat, itu muscle kita akan mengembang di situ. Ya. Ada pemikiran, ada kekeliruan, begitu kita keluar dari gym, badan kita, massa kita itu semakin gede. Itu salah. Ya. Sebetulnya ketika di gym, yang kita lakukan adalah untuk menghancurkan atau merusak massa kita. Ketika kita rusak massa itu, dan kemudian kita pulang ke rumah, ya, istirahat dengan baik, dan minum dengan asupan susu protein yang tinggi, massa itu kemudian akan berkembang. Ya. Yang saya mau katakan di sini, ada proses kerusakan terlebih dahulu, kemudian ada proses bertumbuh, ada proses berkembang. Ya. Begitu juga dengan bangsa Israel. Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian Kanaan, sebetulnya itu jaraknya relatif singkat. Ya. Dari Mesir ke Kanaan itu jaraknya sekitar 450 km. Kalau di Indonesia, di Pulau Jawa, saya mengucap syukur kalau di gereja ini saya sekarang punya satu lagi Ike Haubengyo ya, dari kota Semarang ya. Koko saya namanya Koko Steve ya. Steve. Semarang ke Jakarta berapa jauh? 450 km. Kalau kita tempuh dengan mobil berapa jam Pak Steve? Sekarang 7 jam ya. Kalau zaman saya dulu 12 jam. Tapi sekarang ada jalan tol itu 7 jam.
Ya. Tapi yang mau saya katakan di sini, Tuhan izinkan bangsa Israel untuk berputar-putar terlebih dahulu di padang gurun. Karena kenapa saudara-saudara? Karena dengan direct pathway tersebut, bangsa Israel akan ketemu dengan orang-orang Filistin yang besar seperti raksasa di situ. Dan Tuhan tahu bahwa bangsa Israel masih belum siap mental mereka, karakter mereka, iman mereka, kepercayaan mereka. Jadi Tuhan mau proses terlebih dahulu, Tuhan mau stimulate pertumbuhan iman mereka dengan proses Tuhan berputar-putar di padang gurun. Next picture. Ya. Ini. Saya itu sebetulnya tuh lebih suka tenis daripada badminton. Ya. Tapi soalnya my beloved brother in Christ di GPDI itu orang Semarang, Kak Yefta ya. Jadi saya suka ikut badminton juga ya. Dan mengucap syukur kalau kemarin kita tim Momotobe ya. Tuhan izinkan untuk kita, itu semua bukan karena kebisaan kita tapi karena Tuhan yang izinkan. Betul ya Monik ya? Kita bisa runner up juara 2 di keyboard competition di situ. Okay. But actually I prefer to play tennis than playing badminton. Ya. Di dunia tenis, we know the big three of tennis. Tahu semua nama-namanya? Ada Nadal, ada Federer, dan juga ada Djokovic. Ya. The big three of tennis. Ya. Kalau di dunia pertenisan itu kita kalau di online, kita punya online forum itu kita berargumentasi. Who amongst these three is considered to be the GOAT, the greatest of all time. Okay, the greatest of all time. Mungkin karena Roger Federer sudah retire ya, jadi sekarang mungkin the greatest of all time in terms of winning the Grand Slams. Sekarang lagi compete Djokovic dan Nadal ya. Amongst these two, each of them has won 22 Grand Slam. 22 Grand Slam ya. Seringkali kita ketika melihat champion-champion seperti ini saudara-saudara, yang kita lihat apa saudara-saudara? Kemenangan mereka, yang kita lihat the prize money that they win, but behind the scenes, okay? Apa yang mereka harus sacrifice untuk mereka ada di titik seperti itu. Okay? Especially I want to focus with Nadal. Ya. Sebetulnya amongst these three, they are very good friends. Ya. Ada satu interview dikatakan kepada Nadal, why do you have to train so hard? Why do you have to train so hard? For your information, Nadal itu dari kecil, ya, papahnya bilang almost every day, 6 days a week, dia itu training tenis. Ya. Tiap hari dia training tenis. Okay. Satu harinya bisa 6 sampai 7 jam. Ya. Saya kemarin main badminton, cari 40 poin aja udah capek. Saudara-saudara. Ya. Tapi Nadal 6-7 jam per hari dia latihan tenis. Okay. Yang mau saya katakan di sini, there has to be a sacrifice for you to be able to get to where you are. Ada satu interview yang mengatakan kepada Nadal, why do you have to train so hard? Okay. Dan dia katakan, see the person on my left and the person on my right. Roger Federer dan Novak Djokovic. Because of these two, I have to be on the top of my game all the time. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada oponen di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi justru Tuhan mau proses kehidupan kita untuk kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Hard times are there to stimulate growth. Okay. Poin yang kedua, kenapa Tuhan izinkan untuk kita ada di masa-masa sulit, ada di dalam lembah kekelaman. Okay. This is the golden point of my devotion today. God's power made perfect in our weakness. Seperti yang kita nyanyikan tadi, kuasanya nyata di dalam kelemahan kita. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 12, 9 sampai ke 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudara-saudara. Kadang Tuhan izinkan kita ada di masa sulit. Karena justru di dalamnya itu akan menjadi panggungnya Tuhan untuk dia showcase. Dia punya power yang begitu luar biasa. Untuk dia showcase, dia punya loving kindness yang begitu biasa. Begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kembali kepada perenungan kita tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka dihadapkan ke Laut Merah. Ya. Di depan mereka ada Laut Merah. Di belakang mereka ada serdadu-serdadu yang mengejar dengan kereta kuda. Tapi justru di titik ketakutan bangsa Israel yang begitu luar biasa, Tuhan menunjukkan kuasanya membelah Laut Merah. Dan saya yakin dan percaya itu adalah mukjizat terbesar yang bangsa Israel pada waktu itu telah alami di dalam kehidupan mereka. Daniel mengalami kuasa Tuhan. Bukan waktu Daniel ada di istana raja di Babilonia. Tapi Daniel mengalami kuasa Tuhan ketika dia ada di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar. Bukan ketika mereka ada di istana kerajaan. Tetapi mereka mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar ketika mereka ada di tungku perapian. Yuk, topik besar kita pada tahun ini adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Izinkan saya membacanya sekali lagi buat saudara-saudara. Raja Daud di Mazmur 23 dia katakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita perhatikan secara jeli di situ, ya, ada pengubahan kata. Apa pengubahan katanya? Ya? Ketika dia ada di padang yang berumput hijau, kata ganti Tuhan yang dipakai di situ apa? Iya. Betul? Ya? Iya. Okay. Tetapi begitu dia berbicara tentang lembah kekeraman, pemazmur tidak lagi menyebutkan Tuhan dengan kata iya, tapi dia katakan apa, saudara-saudara? Dia katakan Engkau. Okay. Iya sama Engkau. Mana yang lebih intimate relationship-nya? Okay. Iya sama Engkau. Mana, saudara-saudara? Pak Cik? Engkau, ya, Engkau. Seperti contohnya begini, kalau saya bilang sama Mario, kamu tahu nggak, Sansan, iya itu adalah istriku. Ya. Berarti saya berbicara tentang Mario untuk menceritakan Sansan. Ya. Tetapi ketika saya berkata demikian, Sansan, engkau adalah istriku. The one that I'm going to spend the rest of my life with. Amin, saudara-saudara. Itu saya berbicara tentang satu intimate relationship dengan pribadi tersebut. Pribadi dari istri saya, pribadi Sansan. Jadi saya benar-benar mendapatkan rema di situ. Apa yang saya... Waktu Daud masuk ke dalam lembah kekeraman, dia semakin rasanya ada satu hubungan yang begitu melekat dengan Tuhannya, dengan Bapaknya, sampai-sampai ia ganti kata iya dengan engkau. Okay. Let me just give you my testimony, something that occurred to me in the year 2022. Okay. I think many of you have heard about this testimony, but I know we've got a lot of newcomers. Izinkan saya bisa membagikan testimoni ini sekali lagi. Okay. Tahun 2022 Tuhan izinkan saya untuk mengalami satu sakit, ya.
sakitnya sakit batu ginjal ya. This is not a life-threatening illness, tapi batu ginjal itu kalau menyerang itu sangat sakit sekali. Ya. Saya mengucap syukur waktu kemarin main badminton ya, banyak teman-teman mengingatkan saya untuk tidak terlalu lompat-lompat ya, supaya batu ginjal saya enggak jatuh. Ya. Tapi saya mengucap syukur sudah tidak ada lagi batu ginjalnya. Ya. Tapi di tahun 2022 mereka menemukan ada 3 batu, 2 batu itu cukup besar ya, dan itu batunya diameternya 1,6 cm dan 1,08. Harus diambil dengan cara namanya PCNL ya. PCNL itu dia masuk dari pinggang ya, bikin sedikit lubang di situ, masuk alatnya untuk menuju ke batu tersebut, dan batu itu akan dipecahkan menjadi 4 dan dia akan vakum itu. Ya. Kalau proses itu berjalan dengan baik, itu akan bersih sekali. Ya. Kita ambil tindakan untuk melakukan PCNL. Saya tanya sama dokternya, dok, ada kemungkinan apa ya? Ada kemungkinan buruk apa? Dokter katakan di situ ada 1% chance untuk ada pendarahan. Ya. Sebagai ekonomis, sebagai statistician, I thought 1% chance I should be fine with that. Tapi apa yang terjadi? Saya adalah 1 orang dari 1% tersebut. Ya. Jadi ketika saya dioperasi ya, harusnya operasinya itu cuma berjalan 1 sampai 2 jam. Tapi justru operasinya itu berjalan sampai 4-5 jam. Ya. Dan di dalam operasi tersebut, mereka tidak bisa mengambil batu itu, tetapi operasi tersebut terjadi untuk membantu untuk menyetop pendarahan yang terjadi pada saya di batu ginjal saya, di ginjal saya. Ya. Jadi di ginjal kita itu ada 40% darah yang harus diproses di situ. Ya. Jadi Tuhan izinkan saya mengalami satu pendarahan. Ya. Yang harusnya saya cuma 1 malam ya di rumah sakit, saya harus 4 malam di rumah sakit, saudara-saudara. Ya. Malam pertama itu sakit sekali, malam kedua itu sakit sekali. Tapi justru saudara-saudara, di dalam kesakitan saya itu, saya merasa Tuhan begitu dekat dengan saya. Justru di dalam kesakitan itu saya mendapatkan perspektif yang baru tentang betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kehidupan saya. Seakan-akan Tuhan berkata kepada saya, Tommy, saya tahu akan sakitmu karena aku dalam pelayananku di dunia ini, aku harus menjalani kesakitan. Dan ketahuilah bahwa kesakitan Tuhan yang Tuhan alami untuk mengganti dosa-dosa kita, itu jauh lebih besar. Pengorbanannya begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya. Pada saat itu di dalam kesakitan saya masih ada morfin. Ya. Saya masih ada, bukan epidural, saya mau ngomong epidural, ada morfin. Saya masih ada endon di situ. Painkiller yang bisa membantu saya untuk mengatasi kesakitan kita. Tapi perlu Anda ketahui, Tuhan Yesus tidak ada painkiller sama sekali. Ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, ada kesakitan yang begitu luar biasa. Ketika Tuhan dicambuk ya, dengan cambuk yang ujungnya ada paku-pakunya. Itu tujuannya apa? Supaya kulit dia robek. Dan ketika dia disalibkan, kulit itu akan bergesekan dengan apa? Dengan kayu yang begitu kasar, kayu salib yang begitu kasar. Di saat itu, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, pengorbananmu begitu besar di dalam kehidupan saya. Justru di saat-saat kelemahan seperti itu, saya bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, I want to renew my commitment to serve you more in my life. Tuhan, I want to renew my commitment to serve you better in my life. Amin, saudara-saudara. Justru di dalam kesulitan kita, di dalam kesesakan kita, kuasa Tuhan yang besar, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang begitu besar, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masa-masa yang makin lama
semakin sulit. Poin yang ketiga, build your faith in the Lord. Okay. Build your faith in the Lord. Di dalam pembacaan yang tadi kita baca, Daud di Siklag itu, apa yang terjadi? Jadi Daud pada waktu itu masih belum menjadi seorang raja. Ya. Dia dalam pengejaran Raja Saul. Dia dengan prajurit-prajurit yang setia, dia singgah di kota namanya kota Siklag. Kemudian dia dengan prajurit-prajuritnya, mereka melakukan perjalanan ke utara. Ketika mereka kembali, kota Siklag telah terbakar habis. Ketika mereka kembali ke kota Siklag, apa yang terjadi di situ saudara-saudara? Anak istri dari bangsa Israel, orang-orang yang Daud menjadi tawanan orang Amalek. Ya. Sampai-sampai Alkitab mengatakan bahwa mereka di dalam satu kepedihan yang luar biasa, sampai-sampai mereka berseru-seru kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Okay. Alkitab mencatat seperti itu. Saya bisa bayangkan perasaan Daud pada waktu itu. Ya. Perasaan Daud pada waktu dia kehilangan istrinya. On the top of that, prajurit-prajurit yang setia kepada dia, yang harusnya dia take responsibility, sana saudara, anak istri mereka menjadi tawanan perang. Daud di dalam satu titik kepedihan, ketakutan, kecemasan yang sungguh-sungguh luar biasa pada waktu itu. If I was Daud, maybe I would have killed myself. Okay. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Di atas kesemuanya itu saya mengucap syukur. Di ayat yang ke-6 Tuhan katakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud lebih memilih to continue building his faith to the Lord. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita menghadapi lembah kekeraman di dalam kehidupan kita, satu hal that you should do, that is for you to continue building your faith in Him. Build your temple of worship in the Lord. Senantiasa di dalam masa-masa sulit kita, maka kita bangun intensitas kita untuk semakin membangun mezbah doa kita. Amin saudara-saudara. Untuk kita semakin membangun mezbah pujian kita dan untuk kita semakin membangun mezbah pelayanan kita. Ada amin saudara-saudara. Okay. Ketika kita ada di masa sulit, jangan tinggalkan Tuhan, tetapi justru kita tingkatkan intensitas kita untuk melayani Tuhan. Ketika Om Jerry asked me on Tuesday, Tommy, I will go to Indonesia and would you be able to take on the privilege, the capacity to serve for the words of God? Minggu ini khususnya saudara-saudara, masalah-masalah yang saya alami di pekerjaan saya sangat berat. Satu belum selesai, satu datang lagi. So physically, I'm tired. Mentally, I'm more tired. Tetapi ketika Om Jerry menyerahkan kepercayaan itu, meminta saya untuk melayani Tuhan, jawabannya sangat simpel. Saya katakan iya. Om, saya akan ambil pelayanan tersebut. Karena saya yakin dan percaya ketika kita melayani Tuhan, ada jawaban Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan kesegaran yang baru. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Masalahku besar, tetapi Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita. Amin. Poin yang keempat, ini akan menjadi poin yang terakhir dalam renungan devotion kita pada hari ini. I would like to invite the musicians and the singers to be back in serving the Lord here. Like what Pak Mario said. Ya. Lembah kekelaman itu sifatnya
sementara. Ya. Rembah kekeraman itu sifatnya temporary. Ya. 2 Korintus 4, 17 sampai ke 18. Berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengejarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya. Poin yang keempat, yakin dan percaya. Di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap masa-masa sulit yang kita hadapi, di dalam lembah kekeraman yang kita hadapi, yakin dan percaya that through it all, there will be a victory. And through it all, there will be a victory. Kisah Raja Daud di Siklag. Kalau Anda baca seterusnya, setelah Daud membangun kepercayaannya kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Bersama dengan prajurit-prajuritnya, Daud mengejar orang Amalek tersebut, bangsa Amalek tersebut. Endingnya gimana? Happy ending. Endingnya gimana? Daud dengan prajurit-prajuritnya, mereka bisa merebut sekali lagi anak istri mereka. Setelah Daud membangun kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan nyatakan jawaban Tuhan yang besar di dalam kehidupan Tuhan. I don't know whatever circumstances that you are facing at this moment of time, but just hang on there. Mungkin pada saat ini Tuhan sedang mempersiapkan jawaban Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan sedang merancangkan jawaban Tuhan di dalam kehidupan Anda. Mungkin jawaban itu Anda akan dapatkan malam ini juga. Atau besok. Atau minggu depan. Tapi terkadang Tuhan jawabannya semakin lama dan semakin lama. Tapi yakin dan percaya bahwa jawaban Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita di saat yang tepat dan tidak pernah terlambat. Amin, saudara-saudara. And through it all, ketika kita berpegang kepada Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan izinkan semua ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita. And through it all, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk menunjukkan kita bisa menang, tapi untuk menunjukkan betapa Tuhan yang kita sembah begitu besar. Tanpanya kita tidak mungkin dapatkan semua itu. Amin. Kerinduan saya untuk kita sekali lagi angkat lagu yang menjadi lagu firman kita pada hari ini, kekuatan di hidupku.